Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk memberikan transisi pada video atau klip kita ya teman-teman ya. Jadi kalau di project sebelumnya, di tutorial sebelumnya, kita sebatas jump cut aja ya teman-teman ya. Jadi hanya sebatas cut. Nah, cut seperti ini aja. Jadi nggak ada transisi yang seperti banyak ya. Kalau di Premiere Pro ini ada banyak macamnya transisinya ya. Yang memang built-in atau secara default memang udah ada di sini. Atau bahkan mungkin kalian bisa download secara gratis gitu ya teman-teman ya. Banyak sekali di internet, kalian download sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Premiere Pro, jadi transisinya ada ini ya teman-teman ya, di effects ini ya. Nah, jadi di sini di project ini, panel project ini, kemudian pilih effects ya. Kalau misal punya kalian nggak ada, nggak kelihatan, misal, nah seperti ini nggak kelihatan, kalian bisa pilih yang warna ini, pilih effects ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus kalau semisal nggak ada, dicari nggak ada, kalian bisa ke window, kemudian centang effects ini teman-teman ya. Nah, nah jadi di Premiere Pro sendiri secara default video transisinya ada ini ya teman-teman ya. Nah, ada 3D motion, ada dissolve, ada immersive video, iris, page fill, dan lain-lain ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah defaultnya. Sedangkan kalau kalian ingin menambahkan, bisa nanti saya ajarkan bagaimana cara import file transisi gitu ya. Oke, kita belajar basicnya dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini saya buat sequence baru, mungkin kalian bisa mengikuti. Ini saya ngambil videonya dari ini ya, B-roll ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya ambil yang facing down straight ini, yang ini dan yang ini. Nah, dan udah saya potong juga. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba masukkan transisinya. Kita ke effects. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita coba pakai yang 3D motion. Nah, kita coba cube spin ini ya teman-teman ya. Caranya adalah dengan klik tahan, kemudian kita drag ya. Nah, kita drag, kemudian kita taruh di perpotongan di antara dua video ini teman-teman. Nah, kita bisa naruhnya di sebelah kiri aja, di tengah seperti ini, atau di sebelah kanan aja seperti ini ya. Nah, jadi warna coklat ini menandakan transisinya ya teman-teman ya. Kemudian coba kita lepas, klik kita. Nah, maka hasilnya kan seperti ini teman-teman. Kita coba play. Nah, seperti itu. Jadi transisinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, misal kita zoom, nah ini bisa kita percepat, bisa kita perlambat ya teman-teman ya. Ini kita klik terlebih dahulu ini ya, kita klik transisinya, kemudian nah sampai muncul icon kursornya seperti ini ya, berubah seperti ini ya. Kita klik, kita tahan, nah bisa kita pendekkan seperti ini. Nah, kalau dipendekkan seperti ini maka transisinya menjadi cepat teman-teman ya. Kita undo. Kita bisa juga memperlambat dengan cara memperbesar, memperlebar seperti ini ya. Nah, kalau kita mainkan, nah dia akan lebih lambat gitu ya teman-teman ya. Nah, kita undo lagi. Kita juga bisa memindah teman-teman ya. Kan tadi kan di perpotongan ya, transisinya ada di perpotongan dua video ini. Kalau kita klik
tahan di tengah-tengah sini, klik tahan, kemudian kita geser gitu ya. Kita bisa geser ke kiri, kita bisa geser ke kanan, mentok gitu ya. Kalau kiri maka videonya, transisinya akan berjalan lebih cepat gitu ya teman-teman ya, lebih dahulu. Nah, sedangkan kalau kita taruh di sebelah kanan maka transisinya belakangan, seperti itu. Jadi kita bebas mau mengatur seperti apa ya teman-teman ya. Biasanya kita taruh di perpotongannya, pas di tengah perpotongannya. Tapi terserah preferensi kalian ya, selera kalian seperti apa. Kemudian kita coba transisi yang lain. Ini ada flip over gitu ya. Nah ini juga bisa seperti ini. Nah itu adalah transisi basic default ya teman-teman yang ada di Premiere Pro. Ada juga di soft ya. Kita hapus dulu, kita di soft ini. Nah ini ada banyak sekali ya, jadi kalian bisa memilih sesuai dengan selera kalian. Nah untuk cross di soft ini adalah yang default ya teman-teman ya, yang biasa sering digunakan. Jadi ini modelnya seperti fading gitu ya teman-teman ya. Kita coba aja, klik tahan. Nah seperti ini kalau kita mainkan. Nah seperti itu ada di soft. Jadi fading gitu ya teman-teman ya. Video yang ini opacity atau transparansinya berkurang, muncul video yang kedua. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Terus misal kalian loh Pak, saya nggak bisa ya Pak ya, kok ada masalah. Nah seperti ini, misal ini kita hapus dulu semuanya ya teman-teman ya. Kita ulang dari awal, kita drag footage-nya, klipnya, videonya. Nah seperti ini. Ini kan videonya seperti ini ya, masih belum dipotong. Kemudian kita coba masukkan transisi kita, misal cross di soft ini ya, kita drag seperti ini ya, kita lepas. Nah maka akan muncul error seperti ini ya teman-teman ya. Insufficient media, this transition will contain repeated frames. Nah ini kenapa gitu ya, kalau kita mainkan. Nah jadi nggak bagus gitu ya. Nah kenapa, ada yang tahu kira-kira? Nah, kenapa kok seperti ini? Nah jawabannya adalah karena ketika kita melakukan transisi ini ya, kita ngambil frame dari video selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Gimana sih maksudnya? Jadi seperti ini teman-teman. Nah kalian bisa lihat ya di sini, saya zoom dulu. Nah ini ya teman-teman ya, ada tanda putih yang ada di atas ini, di perpotongan ini ya. Tanda putih seperti segitiga putih ini menandakan bahwa video ini udah full gitu ya, udah mentok. Jadi nggak ada frame lagi ke kiri, yang ini juga nggak ada frame lagi ke kanan gitu ya. Jadi dia udah full, video full gitu ya. Nah dan ini tuh nggak bisa kita pakein, kita pasang transisi, nggak bisa teman-teman ya. Nah akan muncul error seperti tadi. Nah caranya gimana supaya nggak muncul error? Maka harus kita potong terlebih dahulu ya. Misal untuk video yang ini kita potong sampai sini ya. Nah kita potong, ini namanya, nah saya pakai ini ya teman-teman ya, ini namanya Ripple Editor. Nah, kita geser aja. Oke, kemudian yang ini setelah pohon ini aja. Nah di sini kita tahan, kontrol tahan, kita geser. Oke, nah ini kita lihat ya, ini udah nggak ada lagi segitiga putihnya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa klip ini sudah terpotong gitu ya. Jadi andai kata mau digeser lagi bisa.
gitu ya. Nah, sekarang kita coba masukkan transisi kita. Nah, itu ya teman-teman. Jadi bisa ya teman-teman ya. Nah, gimana sih cara kerja transisi itu gitu ya. Jadi ketika berada di posisi yang seperti ini saya zoom ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika berada di posisi yang ini, nah ini coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini teman-teman ya. Jadi ketika di tahap sebelum perpotongan ini, frame yang ada di video yang kedua ini dia muncul di sebelah sini teman-teman. Gitu ya. Jadi sisanya yang kita habis potong tadi itu dia muncul. Jadi yang video pertama opacity transparansinya berkurang, maka ditutup dengan frame yang tadi kita potong tadi di sini. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga ketika sudah melewati potongan, maka video keduanya muncul dan sisanya yang ada di sini adalah sisa dari video yang pertama, gitu. Bingung ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, saya analogikan. Ini kita hapus saja audionya. Nah, jadi saya analogikan seperti ini. Ini saya naikkan. Nah, jadi kenapa kok tadi bisa transisinya setelah kita potong gitu ya? Karena ini kan masih ada sisa frame-nya teman-teman ya. Ini nggak bisa, ini udah mentok ya. Nah, sampai muncul segitiga putih ini. Ini menandakan bahwa udah nggak bisa digeser ke kanan lagi, udah pol gitu ya. Nah, kita potong tadi sampai sini. Nah, ketika kita melakukan memberi cross dissolve ini tadi gitu ya. Jadi dia ngambilnya dari yang sisanya ini tadi teman-teman ya. Jadi ini ngambil sisa, yang ini juga ngambil sisa. Nah, misal saya potong gini ya. Nah, ini kan tadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya gini kan, saya copy aja. Nah, ini saya punya trik teman-teman untuk mengopi ke atas, mengopi klip kita atau audio kita dengan cara tahan tombol Alt yang ada di keyboard, kemudian geser ke atas atau mungkin mau geser kemanapun terserah. Jangan sampai dilepas dulu Alt-nya. Kalau udah, lepas kliknya. Nah, ya teman-teman, cara copy ini juga sama. Alt tahan, kita drag, kita lepas kliknya. Nah, kita mungkin bisa naikkan lagi seperti ini. Nah, jadi analoginya seperti ini ya teman-teman ya. Saya kasih dissolve. Nah, jadi ketika dissolve ini berjalan seperti ini, transisi ini berjalan, dia akan mengambil footage yang dari video kedua ini sebanyak ini gitu ya. Nah, jadi di waktu timing yang di sini gitu ya. Jadi yang video pertama ini dia opacity-nya berkurang, ditambah dengan video yang kedua ini gitu ya. Nah, seperti itu jadinya. Nah, ketika udah sampai di tengah ini kan video ini habis ya teman-teman ya. Video yang pertama kan udah habis nih. Seharusnya ya. Nah, beralih ke video yang kedua. Nah, ketika di video yang kedua, opacity video kedua naik, sedangkan yang ini, nah opacity yang ini berkurang. Nah, seperti itu analoginya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mengapa kok nggak bisa kalau full? Karena nggak ada yang dijadikan transisinya, nggak ada. Frame-nya nggak ada yang dijadikan transisi.
Coba kita pakai yang 3D tadi ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya, sama ya konsepnya ya. Jadi ketika ini pergi ke kanan seperti ini, nah, jadi dia mengambil, video pertamanya ke kanan, maka video yang ini diambil dari video yang ini teman-teman ya. Gitu. Jadi bukan ngambilnya dari yang sini, jadi ngambilnya dari sini. Nah, setelah sampai di tengah, ya, nah, ngambil video yang ini, diambil dari yang ini, gitu teman-teman. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu maksudnya. Kalau semisal kita geser ke kanan seperti ini, ya, berarti seperti ini teman-teman modelnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita jalan seperti ini transisinya, maka dia akan memainkan video yang kedua ini, memainkan yang ini, gitu ya, yang terpotong tadi. Gitu. Nah, baru start di setelah pohon. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita buat seperti ini. Nah, ini kenapa kok nggak bisa mentok lagi ya teman-teman ya? Nah, kenapa kok nggak bisa? Coba kita mentokin. Nah, karena videonya cuma sampai sini aja gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggeser lagi ke kanan karena batas frame-nya cuma sampai sini. Nah, seperti itu transisi. Jadi frame-nya menempatkan pada akhir videonya. Tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, transisi, basic transisi itu seperti itu. Oke, kemudian ada kita kembali ke cross dissolve ini tadi ya teman-teman ya. Ini coba kita analogikan lagi, saya kasih contoh lagi. Nah, ini kan seperti ini ya, ini fullnya sampai sini, sedangkan ini fullnya sampai sini. Kalau kita perpanjang teman-teman ya, kita perpanjang. Nah, ini udah nggak bisa lagi teman-teman ya. Jadi mentok sampai sini aja, nggak bisa dipanjangin lagi, gitu ya. Karena udah habis frame-nya. Begitu juga dengan kalau kita geser-geser ini nggak bisa digeser ke kanan lagi karena udah habis frame-nya. Kalau kita ke kiri, coba geser ke kiri. Nah, ini juga habis frame-nya, nggak bisa digeser lagi. Tuh. Kalau kita mainkan, nah seperti ini. Nah, gitu teman-teman maksudnya. Paham ya? Oke. Nah, untuk dissolve sendiri itu ada shortcut-nya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu pakai klik drag seperti itu ya, seperti ini. Nah, itu kelamaan. Cara cepatnya adalah menggunakan shortcut Ctrl D. Ya. Kita tekan Ctrl dan huruf D. Nah, gitu teman-teman. Karena cross dissolve ini adalah defaultnya, ya transisi default dari Premiere Pro. Kalian bisa merubahnya di preferensi ya teman-teman ya, yang ada di edit ini preferensi ini ya. Tapi saya tetap pakai ini karena memang ini yang sering saya gunakan. Jadi pakai Ctrl, kita pilih dulu ya. Nah, sampai merah ini kita tekan Ctrl dan D. Nah, kalau kita mau memperpendek, mau memperpanjang, serah bisa ya. Nah, seperti itu teman-teman, transisi basic yang bisa kalian pelajari. Nah, transisi itu tidak hanya ada di video aja ya teman-teman ya. Di audio pun juga bisa kita kasih transisi. Nah, misal kita masukkan audio kita ya teman-teman ya. Nah, ini musik, ini saya ngambil musiknya ini gratis ya teman-teman ya.
saya ambil dari internet secara gratis. Misal kita ambil yang ini. Nah ini ya. Nah biasanya kita kasih transisi itu di awal untuk musik atau mungkin di perpotongan seperti tadi. Saya contohkan, kita kasih di awal. Nah kita pergi ke effects, kita ke audio transition sini ya teman-teman ya. Nah di audio transition ini ada crossfade ini ya. Kalau tadi kita di video ada istilahnya cross dissolve. Nah itu konsepnya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Jadi mengurangi yang pertama, kemudian memunculkan yang kedua. Begitu juga dengan yang di audio gitu ya. Kalau misal terjadi di potongan, transisinya kita tambahkan di perpotongan. Berarti audio yang pertama dia mulai menghilang suaranya, kemudian disusul dengan audio yang kedua yang semakin kencang volumenya. Nah itu adalah fade. Kalau kita taruh di depan fade-nya, ya, berarti konsepnya adalah dia yang awalnya nggak ada suara, tiba-tiba jadi ada suaranya secara konstan gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin secara eksponensial fade. Nah seperti itu. Jadi yang nggak ada tiba-tiba jadi ada. Jadi nggak tiba-tiba langsung ada suaranya gitu ya teman-teman ya. Kalau fade itu konsepnya seperti itu. Nah ini ada 3 di transisi untuk audio ya teman-teman ya. Jadi ada constant gain, ada constant power, dan ada exponential fade. Jadi kita coba kita taruh di awal video seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah constant gain ini kalau kita dengarkan suaranya, nah jadi dia volumenya lajunya sama ya teman-teman ya, dari awal sampai akhir transisi ini lajunya sama. Kita kalau lihat di effect controls ya. Nah, seperti itu. Jadi lajunya sama, konstan ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada garis kuning silang seperti ini, dia konstan. Jadi dari volumenya 0 naik secara konstan menuju volume full 100 gitu ya. Ini adalah constant gain. Nah bagaimana dengan transisi yang lain, constant power? Nah ini teman-teman. Jadi dia cepat di awal, kemudian dia melambat di akhir. Nah ini adalah constant power. Jadi nah seperti itu, jadi lebih smooth gitu ya teman-teman ya, tidak kaku. Jadi dia datangnya cepat gitu ya, kemudian menuju volume atas dia melambat. Nah kalau exponential fade ini sebenarnya hampir sama seperti constant power ya teman-teman ya, tapi bentuknya seperti ini. Nah jadi dia dari humming terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalau kita coba constant power, dia dari awal udah jalan tuh musiknya. Nah, bagaimana dengan exponential fade? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk audio, kalau kita tadi di video, shortcutnya adalah Ctrl D ya. Nah, dan ini untuk audio defaultnya adalah constant power ini teman-teman ya. Nah kalian juga bisa merubah defaultnya ini di preferences yang tadi. Nah bagaimana shortcutnya? Kalau di audio kita menambahkan tombol shift teman-teman. Jadi Ctrl Shift D. Nah, jadi kalian nggak perlu ngejerak lagi ya teman-teman ya. Dan transisi ini bisa di copy ya teman-teman ya. Misal saya membuat potongan di sini, kita coba pilih terlebih dahulu transisinya, kita Ctrl C, kita pilih mau di copy kemana, nah, kemudian kita Ctrl V. Nah seperti itu teman-teman. Kita juga bisa merubah letak transisinya seperti di video gitu ya. Begitu juga di cross dissolve ini ya, Ctrl C, kita pilih Ctrl V. Nah seperti itu teman-teman.
Nah, jadi bisa dikopas seperti itu ya teman-teman ya. Nih, kalau misal saya taruh di belakang, maka nah, begitu juga ini Ctrl V. Ini saya tutup dulu aja ya. Oke, dan kita jalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Atau mungkin kita bisa perpanjang ya. Nah, ini kan nggak ada batasnya karena memang frame-nya penuh ya teman-teman ya. Nah, misal perpanjang. Akan seperti itu. Nah, fade ini kita bisa samakan gitu ya. Jadi biar pas. Jadi videonya nge-fade, audionya juga nge-fade. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi gitu ya basic transisi yang sudah kita pelajari barusan. Jadi transisi itu seperti ini konsepnya, jadi menyesuaikan dengan batas maksimum frame yang ada di clip tersebut gitu ya. Jadi kita nggak bisa menambahkan lebih dari frame-nya. Seperti itu teman-teman maksudnya. Kita juga bisa menggeser ke kiri. Nah, ke kiri ini pun mentok juga full mengikuti ini ya batas awal ini ya kalau di sini teman-teman ya. Kalau kita geser ke kanan, maka mengikuti batas akhir dari video pertama. Seperti itu. Begitu juga yang kalau kita taruh di depan. Kalau taruh di depan bebas, karena kenapa kita bisa ke kanan? Karena ini memang frame-nya ada terus ya teman-teman ya. Begitu juga di belakang, ini juga bisa panjang. Kalian bisa atur secara manual. Kemudian untuk shortcutnya bisa menggunakan, kalau di cross dissolve adalah Ctrl D, nah, seperti ini. Sedangkan kalau di audio, ini ya, kita pilih dulu, kita Ctrl Shift D. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai situ aja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.